Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Plak, Aron Xiao berbalik dan sekali lagi menerima tamparan. Kamu masih berani melihat? Di mana sopan santunmu? Ketika bertemu dengan yang lebih tua, kamu seharusnya menundukkan kepala dan merendahkan diri. Nyonya Susi berkata dengan menggertakkan giginya. Sejak Aron Xiao menjadi menantu di keluarga ini, selalu saja membuat masalah. Ketika Nyonya Susi baru saja masuk, ia melihat semua orang bertanya-tanya tentang keberadaan permaisuri. Dia dengan tegas memberikan tamparan berturut-turut kepada Aron Xiao, apakah kamu merasa ini masih tidak cukup kacau? Hanya membawa jalan saja kamu menimbulkan masalah. Apa yang bisa kamu lakukan? Tamparan dan kata-katanya yang tajam ini membuat semua orang tercengang, mereka bahkan tidak berani bernapas. Seburuk-buruknya Aron Xiao, dia tetap saja merupakan peringkat pertama ujian istana saat ini. Nyonya Susi menamparnya seperti itu, benar-benar tidak memberinya wajah. Nyonya Susi adalah putri agung dan istri dari keluarga jenderal. Di depan matanya, menantu tidak lebih dari seorang bawahan. Malek Qin dan yang lainnya yang berdiri di samping dengan rasa tidak puas merasa jauh lebih lega setelah melihat Nyonya Susi memberikan tamparan kepada Aron Xiao. Semua orang tampak acuh tak acuh. Jika mereka adalah orang kediaman keluarga Qin, mereka juga akan memberi menantu yang sulit diatur ini pelajaran berharga. Sialan! Sialan! Api amarah terpancar dari mata Aron Xiao. Melihat ini, Yindro Yi merasa panik dan diam-diam menarik lengan bajunya. Paman buyut, jangan bertindak sembrono. Dia adalah ibu mertuamu dan juga putri agung kerajaan. Tidak menghormati ibu mertua adalah hal kecil, tapi tidak menghormati putri agung kerajaan adalah masalah besar. Jabatan yang tinggi dapat menghancurkan seseorang, apalagi Nyonya Susi adalah putri angkat kaisar sebelumnya. Aron Xiao tidak sendirian, ia masih memiliki ibu dan adik perempuan, serta Ken Bai dan yang lainnya. Di dinasti ini, bertentangan dengan keluarga kerajaan akan mempengaruhi anggota keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Semua yang hadir, termasuk instruktur Hufon, tidak ada yang berani bersuara. Pergi sana! Teriak Nyonya Susi. Tidak becus menjalankan tugas, kurung saja dia di gudang kayu. Tuan, silakan. Pelayan yang dulunya takut pada Aron Xiao kini menjadi tidak sungkan karena ada dukungan dari Nyonya Susi. Hirakin, yang mengenakan pakaian berkabung hanya melihat dengan acuh tak acuh, seolah-olah dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Aron Xiao. Sekarang Aron Xiao seharusnya sudah tahu betapa hebatnya kediaman keluarga Qin, bukan? Orang-orang dari keluarga Qin bukan orang yang boleh ditantang oleh seorang menantu. Di depan semua orang, Aron Xiao pergi ke gudang kayu dengan pelayan. Wajah Aron Xiao terasa panas, tapi pandangan orang-orang itu lebih panas lagi. Pergi ya pergi saja. Akan lebih baik tidak melihat wajah orang-orang ini. Hari ini adalah upacara pemakaman Oman Qin, bahkan jika dia dipukuli, dia tidak boleh mengganggu kedamaian Oman Qin. Kalau ada dendam ia pasti akan membalasnya, apakah itu makian, cemoohan, atau penghinaan, dia akan membalasnya tanpa memedulikan konsekuensinya. Namun Oman Qin berbeda. Dia adalah pejabat yang setia dan seorang jenderal. Jika suatu hari ada yang berbicara tentang pemakamannya, mengatakan bahwa menantu di kediaman keluarga Qin menciptakan kekacauan selama upacara pemakaman, bukankah itu akan merusak reputasi seorang jenderal? Semua orang akan mencemooh Oman Qin, memiliki cucu menantu yang tidak tahu diri dan tidak tahu aturan. Aron Xiao tidak akan membiarkan kakeknya yang sudah meninggal tidak beristirahat dengan tenang karena dirinya. Paman buyut. Setelah pintu gudang kayu tertutup, Yindro Yi yang berada di luar hampir menangis. Perbuatan permaisuri yang pergi membeli perhiasan tanpa izin, tidak ada hubungannya dengan paman buyut. Semua orang yang cerdas bisa melihat bahwa Nyonya Susi sedang memanfaatkan statusnya untuk menindas paman buyut. Jangan menangis, ini masalah kecil. Orang keluarga Qin pasti akan mengeluarkanku, jadi kamu pulang saja dulu. Seorang pria ditampar oleh seorang wanita di depan umum bukanlah hal yang sepele. Yindro Yi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara lagi di gudang kayu. Yindro Yi menundukkan kepala, baiklah, aku akan pergi menemui Nyonya Besar Xiao dulu. Dia pasti akan khawatir jika melihat sudah begitu lama kamu belum pulang. Tunggu sebentar, Aron Xiao tiba-tiba memanggilnya, jangan beritahu ibuku bahwa aku ditampar. Ibu Xiao sangat menyayangi anak-anaknya, dia pasti akan sangat sedih jika tahu bahwa putranya ditampar oleh Nyonya Susi di depan umum. Baiklah. Yindro Yi mendesah. Dia pikir setelah paman buyut meraih peringkat pertama ujian istana, kehidupan di kediaman keluarga Qin akan menjadi lebih baik, tapi siapa sangka Jenderal tua Qin akan pergi begitu saja. Nyonya Susi sekarang menjadi penguasa di keluarga, hari-hari paman buyut hanya akan semakin sulit. Angin bertiup kencang, ketika sore tiba, salju mulai turun. Kematian Oman Qin, pembantaian di kediaman keluarga Song, semuanya langsung ditekan oleh Kaisar.
Orang luar tidak tahu detailnya, mereka hanya tahu Oman Qin meninggal dengan tragis, dan kediaman keluarga Song lebih tragis. 3 hari setelah kematian Oman Qin, tepat merupakan hari pertama orang-orang menemukan kediaman keluarga Song telah dibantai. Di luar kediaman keluarga Song, beberapa pejabat pemerintah berdiri di pintu sambil muntah-muntah. Orang-orang ini sudah meninggal selama 3 hari, darah menggumpal di tanah, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang lebih penting adalah, tubuh Sorgan Song telah dipotong-potong, seluruh tubuhnya hancur, dan di tanah terdapat potongan-potongan daging. Saat kaki menginjaknya, daging yang keras seperti batu membuat mereka terkejut. Tubuh Sorgan Song masih agak hangat, dia baru saja meninggal. Setelah darah mengering, dia perlahan-lahan tewas. Mereka tidak ingin masuk, tapi terpaksa harus masuk karena ada seseorang yang mati dengan cara yang aneh di samping Sorgan Song. Ketika mereka mendekat dan melihatnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa yang mati adalah pengawal Oman Qin, Rido Qin. Rido Qin sudah mati lebih awal dari Sorgan Song dan tubuhnya sudah dingin. Tubuhnya melengkung, dengan kepala dan kaki membentuk lengkungan yang aneh. Jejak jari-jarinya memenuhi tanah, sebelum tewas, dia pasti terus meronta, menderita setengah mati. Mata Rido Qin tidak tertutup, dia terus menatap pintu, seolah-olah melihat sesuatu. Para prajurit yang melihat Rido Qin segera keluar dengan cepat dan mulai muntah di pintu. Pada saat yang sama, semua detail ini juga dilaporkan kepada Perdana Menteri dan Kaisar. Kasus pembunuhan Oman Qin dan pembantaian kediaman keluarga Song yang terjadi pada saat bersamaan belum pernah terjadi di dinasti Naemu, semua yang meninggal adalah pejabat tinggi kerajaan. Karena kedua kasus tersebut terjadi hampir bersamaan, Kaisar menyerahkan penanganan kedua kasus tersebut kepada Edric Huang dan mengatakan bahwa dia sangat mempercayai Perdana Menteri. Kaisar hanya ingin melihat hasilnya. Perdana Menteri merasa ketakutan dan cemas untuk pertama kalinya. Dia berkeringat dingin. Dia tahu apa yang terjadi dengan kasus ini. Kaisar juga mungkin tahu apa yang terjadi. Kaisar hanya ingin melihat bagaimana Perdana Menteri akan menanganinya. Kasus pembunuhan Oman Qin, pelakunya adalah orang-orang Negam Wei. Kasus pembunuhan di kediaman keluarga Song, pelakunya adalah orang kediaman keluarga Qin. Namun, Perdana Menteri belum tahu siapa orang tersebut, mungkin M1 Qin, mungkin Malek Qin. Kaisar memberikan kekuasaan kepada Perdana Menteri, juga sedang menguji Perdana Menteri. Perdana Menteri telah menjadi anjing setia Negam Wei selama bertahun-tahun, tapi dia selalu menjalankan perintah dengan independen dibandingkan dengan anjing lainnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Negam Wei akan berani memerintahkan orang untuk membunuh seorang jenderal pendiri negara. Ini terlalu jelas. Awalnya, kasus pembunuhan Oman Qin hanya akan menjadi kasus biasa, Edric Huang bisa mencari alasan atau kambing hitam dan dengan mudah menyembunyikan kasus ini. Namun siapa sangka, kediaman keluarga Song tiba-tiba dibantai. Siapa yang akan menyangka Rido Qin tewas di samping Sorgan Song dan penyebab kematiannya sama persis dengan Oman Qin. Sebodoh apapun orang, pasti akan tahu bahwa kedua kejadian ini saling berhubungan, dan negara harus menyelidikinya. Begitu penyelidikan dilakukan, jika tidak memihak pada ini, pasti akan memihak pada itu. Perdana Menteri, untuk pertama kalinya merasakan penderitaan di dalam kediaman Nes. Waktu itu, pejabat Zhou diperintahkan untuk membunuh Aron Xiao di jurang gelap, mungkin dia juga menghadapi dilema yang sama, di mana tidak ada pilihan yang mudah. Hanya saja, meskipun kediaman keluarga Qin adalah keluarga jenderal dan dikenal bertindak dengan tegas, tapi biasanya mereka tidak begitu kejam. Kali ini, apakah mereka sudah benar-benar marah hingga menjadi begitu ganas? Melayani seorang kaisar seperti melayani seekor harimau, Perdana Menteri pertama kalinya merasakan bahwa kaisar telah tumbuh dewasa. Dan kediaman keluarga Qin sudah menjadi begitu kejam, akan menjadi lawan yang lebih sulit untuk dihadapi. Dengan adanya kediaman keluarga Qin, kaisar tentu memiliki perlindungan. Jika kediaman keluarga Qin yang dulu, mereka pasti tidak akan bereaksi secepat ini, mereka pasti akan dengan bodoh mencari tahu alasan terlebih dahulu. Tidak mungkin melakukan balas dendam dengan begitu cepat. Selain itu, Perdana Menteri tahu bahwa Rido Qin adalah orang dari Sorgan Song. Namun, bagaimana orang keluarga Qin mengetahuinya? Rido Qin adalah alat mereka yang dididik dengan hati-hati, tidak ada yang mengetahuinya. Mungkinkah ada petunjuk dari orang hebat? Pengawal. Perdana Menteri, aku di sini. Pejabat Zhou melangkah maju, keringat dingin bercucuran di dahinya. Ketika dia mendengar betapa mengerikannya kematian Oman Qin dan yang lainnya, dia hampir saja kencing di celana. Selidiki, belakangan ini kediaman keluarga Qin berhubungan dengan siapa saja. Jangan lewatkan satu orang pun. Pastikan untuk mengungkap siapa orang yang memberi petunjuk kepada mereka. Di kediaman keluarga Qin. Dum. Bang. Di luar gudang kayu, pelayan kediaman keluarga Qin melemparkan mangkuk makanan, bisa diambil dari lubang kecil di bawah pintu. Cahaya di luar sudah gelap, sudah 2 hari 2 malam berlalu.
Orang kediaman keluarga Qin terus sibuk tanpa peduli pada Aron Xiao. Makanan yang diberikan oleh pelayan jika bukan makanan sisa, pasti sudah basi, bahkan ada tulang yang sudah pernah digigit. Mereka melemparkannya dengan keras, sehingga begitu dilempar hanya tersisa setengah mangkuk. Dasar orang-orang yang tidak berpendirian. Apakah ini cara kalian memperlakukanku? Aron Xiao berteriak marah kepada orang di luar gudang kayu. Tuan dan pelayannya benar-benar memiliki kepribadian yang sama. Dia sudah berulang kali memperingatkan orang-orang keluarga Qin untuk waspada terhadap Rido Qin. Mereka tidak hanya tidak berterima kasih, malah menguncinya di gudang kayu seperti babi dan anjing. Bahkan berpura-pura angkuh, memberinya sisa makanan. Kamu tinggallah di sana dengan baik. Makanan ini dengan susah payah disisihkan untukmu, bahkan dikeluarkan dari gigi kami untuk diberikan kepadamu. Dua pelayan yang membawa makanan tertawa-tawa, mereka tidak terlalu bersedih atas kematian Oman Qin. Para pelayan ini sungguh keterlaluan, selama ada tuan yang mereka layani, mereka akan melayani siapapun dengan cara yang sama. Selama tuannya memberi mereka makanan, itu sudah cukup. Patuhlah sedikit. Kalau tidak kamu akan mendapatkan tamparan lagi, haha. Tunggu sampai Nyonya Susi merasa mood, dia baru akan melepaskanmu. Setelah Jenderal tua Qin tiada, apalagi yang kamu miliki? Lebih baik jangan terlalu banyak berharap, ada makanan untuk dimakan itu sudah cukup. Setelah berkata demikian, pelayan meludah ke arah pintu gudang kayu. Hahaha. Di dalam gudang kayu, terdengar suara tawa yang keras, kedua pelayan saling pandang, apakah orang ini sudah gila? Aron Xiao duduk di lantai, meskipun lantainya sangat kotor, dia masih duduk dengan tegak. Benar juga, apa yang dia punya? Apalagi yang dia miliki? Kedua pelayan itu mendengus dingin, sekarang tidak ada suara lagi, Aron Xiao pasti berpura-pura gila untuk mendapatkan simpati. Mereka menggelengkan kepala dan hendak pergi, tapi suara Aron Xiao melantunkan puisi datang dari dalam gudang kayu. Sejak kecil belajar banyak pengetahuan, memiliki cita-cita tinggi. Orang lain memiliki pedang berharga, aku memiliki kuas setajam pisau. Para pelayan tidak memahami puisi, tapi mereka mengerti kata pisau. Ini, apa yang ingin dilakukan oleh Aron Xiao? Pagi menjadi petani desa, malam naik ke istana kaisar. Aron Xiao mengambil napas dalam-dalam dan berteriak keras kepada orang-orang di luar, pemimpin sejati tidak lahir begitu saja, seorang pria harus menjadi kuat. Suaranya yang keras membuat kaki kedua pelayan tersebut bergetar. Aron Xiao menendang pintu dengan keras dan berteriak, pergilah dan beritahu tuan kalian. Mereka pasti akan membutuhkan bantuanku. Hari ini mereka memperlakukanku seperti babi dan anjing. Di masa depan, mereka pasti akan berlutut dan memohon kepadaku. Apakah aku adalah orang yang bisa kalian perlakukan seenaknya? Kedua pelayan tersebut sangat ketakutan, wajah mereka memucat. Seseorang yang sedang dikurung, masih bisa begitu sombong. Ayo pergi. Beritahu Nyonya Susi. Kedua pelayan itu meludah, lalu menendang setengah mangkuk sup yang tersisa dan pergi. Di aula utama, Nyonya Susi yang mengenakan pakaian berkabung memelototkan matanya, dia berani begitu kurang ajar. Makanan yang kami bawakan untuknya adalah makanan enak, dia tidak hanya tidak makan, tetapi malah pilih-pilih. Pelayan itu terus berbicara. Dia juga berpuisi, mengatakan bahwa kelak, Tuan kami pasti akan memohon padanya. Seseorang yang melakukan kesalahan tidak hanya pilih-pilih makanan, ia juga berpuisi. Nyonya Susi memukul meja dengan keras, ternyata memang anak kurang ajar. Bagaimana ada orang seperti dia di keluarga Xiao? Apa puisi yang dia sebutkan? Pelayan menggaruk-garuk kepalanya, puisinya agak panjang, mereka hanya mengingat kalimat terakhirnya. Katanya aku memiliki kuas setajam pisau, dan yang terakhir, pemimpin sejati tidak lahir begitu saja, seorang pria harus menjadi kuat. Semua orang keluarga Qin di ruangan itu terkejut, mata Nyonya Susi memancarkan cahaya tajam, ini kata-kata yang ia ucapkan. Melihat ekspresi tuan-tuan yang hadir tampak tidak percaya, pelayan agak panik, apakah mereka mengucapkan sesuatu yang salah? Iya. Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, sikapnya sangat angkuh. Lancang. Benar-benar lancang. Pelayan menghembuskan napas lega. Lihatlah. Mereka tahu tuan mereka pasti akan marah. Pemimpin sejati tidak lahir begitu saja, seorang pria harus menjadi kuat. Maksudnya, takdir tidak menentukan seseorang menjadi pemimpin besar, seorang pria yang hebat harus berjuang dan terus menjadi kuat. Sungguh angkuh. Sungguh lancang. Nyonya Susi berteriak dan memerintahkan, pengawal. Pergi dan beri pelajaran pada orang keras kepala ini. Pukul dia hingga dia tidak memiliki energi untuk berteriak lagi. Malek Qin tampak tenang. Kira Qin yang khawatir Aron Xiao benar-benar akan dibuat cacat mengerutkan keningnya dan berkata. Bu. Mulutnya memang tidak bisa dijaga, sebenarnya dia tidak bisa apa-apa. Jika orang seperti dia tidak diberi pelajaran, tidak tahu masalah apa yang akan dia timbulkan untuk keluarga Qin di masa depan.
Nyonya Susi melambaikan tangannya, sekarang kakekmu sudah tiada, tidak ada lagi yang melindunginya. Apakah aku tidak bisa memberi pelajaran pada menantu yang hanya menjadi beban ini? Mendengar perintah Nyonya Susi, dua pengawal segera pergi. Dalen Qin menggertakkan giginya, para pelayan tidak tahu batasan bertindak, apalagi para pengawal yang sangat memandang penting perintah tuannya. Bukankah kakak ipar akan dipukuli hingga setengah mati? Nyonya Susi masih marah, Dalen Qin juga tidak berani protes, dia diam-diam ikutan pergi. Pukul dia hingga setengah mati. Setelah pengawal pergi, Nyonya Susi masih marah. Dia terus mengumpat. Bagaimana dia bisa tidak marah? Hari ini, keluarga Qin mendengar kabar bahwa permaisuri pecinta puisi hilang. Untungnya, permaisuri menghilang di tempat lain. Jika dia menghilang di rumah keluarga Qin, 7 hari berkabung atas kematian Oman Qin belum berlalu, keluarga Qin sudah akan menghadapi masalah besar lagi. Orang-orang di kota Amura mendengar bahwa pada hari itu, permaisuri hampir menghabiskan sepanjang hari di toko Gotendo untuk memilih perhiasan. Dia sangat ingin mutiara batu akik, tapi stoknya sudah habis terjual. Stoknya hanya ada satu, tidak ada lebih. Permaisuri tidak senang, setelah dia menciptakan keributan besar di toko Gotendo, dia tidak pulang ke kediaman keluarga Qin lagi, melainkan langsung pergi ke kediaman keluarga Song untuk memberi penghormatan. Banyak bangsawan yang melihatnya di kediaman keluarga Song, tapi setelah itu mereka tidak pernah melihatnya lagi. Mereka mengira dia sudah kembali ke istana, tapi ketika pelayan dan pengawal kembali ke istana, permaisuri sama sekali tidak kembali. Permaisuri menghilang. Istana kerajaan segera kacau. Hal yang diketahui permaisuri terlalu banyak, jika dia mati, itu masih baik-baik saja, tapi jika dia dibawa pergi oleh orang, dia bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak seharusnya diungkapkan, itu akan menjadi masalah besar bagi pecinta puisi. Pecinta puisi marah dan memerintahkan untuk melakukan penggeledahan seluruh kota Amura untuk mencarinya. Permaisuri yang dicintainya menghilang, pecinta puisi merasa sangat cemas. Ini adalah masalah besar, tapi untungnya kediaman keluarga Qin telah lepas dari masalah ini. Nyonya Susi terlihat sangat tidak senang. Pertama, dia sangat ketakutan karena berita ini, dan kedua, Aron Xiao benar-benar membuatnya kesal. Pada saat ini, seorang pelayan datang untuk melapor. Nyonya, Tuan Pedro Li dari kediaman pengawal datang berkunjung. Ada urusan apa dia datang ke sini? Nyonya Susi mengerutkan kening dengan kesal, kenapa semua orang datang ke kediaman keluarga Qin sekarang? Dia mengatakan bahwa Tuan Aron tidak datang melapor dan bekerja ke kediaman pengawal, jadi dia datang untuk melihat situasinya. Apa? Nyonya Susi tidak tahu bahwa Aron Xiao telah diterima di kediaman pengawal karena dia tidak ada di istana sebelumnya. Seorang peringkat pertama dalam ujian istana pergi ke departemen yang tidak begitu dipandang. M1 Qin yang berdiri di samping terdiam tanpa kata. Nyonya Susi menggosok pelipisnya dengan ekspresi tak berdaya, kamu sudah lama tahu bahwa dia telah bergabung dengan Pedro Li. Nyonya Susi merasa dirinya sangat terhormat. Ketika Malek Qin ingin merekrut pengawal, dia sangat tidak setuju. Malek Qin membujuknya cukup lama sebelum akhirnya ia setuju. Malek Qin yang merupakan keturunan bangsawan, bagaimana mungkin bersama dengan seseorang yang berasal dari kalangan pelayan Kunlun? Aron Xiao bergabung dengan kediaman pengawal, ini hanya akan merusak reputasi kediaman keluarga Qin. Pergi dan beritahu Pedro Li, katakan padanya bahwa mulai hari ini Aron Xiao tidak lagi menjadi bagian dari kediaman pengawal. M1 Qin dan Hira Qin mengangguk setuju dengan putusan tersebut. Kan Qin, yang selama ini tidak berbicara, terkejut. Waktu itu Aron Qin dengan susah payah memohon di depan Kaisar untuk mendapatkan posisi di kediaman pengawal. Meskipun dia tidak tahu kenapa kakak iparnya begitu gigih, pasti ada alasan di balik keputusannya. Kalau dia keluar dari kediaman pengawal, bagaimana dengan masa depannya? Tidak boleh. Kan Qin meragu sejenak, kemudian memanggil pelayan yang membawakan pesan yang sudah pergi, Bu. Tidak boleh. Lancang, lancang. Apakah putranya juga sudah gila? Tidak peduli apa yang ingin Kan Qin katakan, Nyonya Susi dengan tegas berkata, pergi. Katakan pada Pedro Li seperti yang kukatakan. Katakan padanya jangan pernah mencari Aron Xiao lagi. Kediaman keluarga Qin tidak ada orang seperti itu. Pedro Li bahkan belum masuk ke pintu kediaman keluarga Qin, ia sudah dihadang oleh seorang pelayan. Dia mengerutkan kening, di mana Aron Xiao jika tidak di kediaman keluarga Qin. Dengan bingung, Pedro Li berbalik dan melihat seorang pria berambut putih berdiri tidak jauh darinya. Wajah itu familiar dan akrab. Hormat pada instruktur Hufon, Pedro Li mengangkat tangan dan memberi salam. Hufon Wen adalah pejabat tingkat 7, sedangkan Pedro Li adalah pejabat tingkat 4, dia begitu merendahkan diri, bisa dilihat dia sangat menghormati Hufon Wen. Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu juga datang ke kediaman keluarga Qin untuk memberikan penghormatan kepada Jenderal Tua Qin?
Pedro Li menyebutkan alasan kedatangannya, dan setelah mendengarnya, Hu Fengwen mengerutkan kening. Kebetulan dia juga datang karena Aron Xiao. Pesan rahasia yang kosong itu, ia ingin berkonsultasi dengan Aron Xiao. Pagi ini, Hu Fengwen sudah mengirim orang untuk memanggil Aron Xiao, tapi dia masih tidak kunjung datang. Akhirnya Hu Fengwen datang sendiri ke kediaman keluarga Qin karena tidak bisa menunggu lebih lama. Ayo, kita masuk bersama. Hu Fengwen adalah guru kaisar, jadi ketika dia datang ke kediaman keluarga Qin, tidak ada alasan untuk tidak diterima. Hu Fengwen dan Pedro Li dengan lancar masuk ke ruang utama dan memberi hormat kepada Nyonya Susi dan Jenderal. Nyonya Susi menganggukkan kepala dan sedikit membungkukkan tubuhnya, matanya langsung melintasi Pedro Li dan berkata, "Instruktur Hu Feng, ada masalah apa?" Sebelum dia selesai bertanya, dua pengawal keluarga yang sebelumnya pergi menghukum Aron Xiao kembali dengan rambut berantakan dan wajah merah. Mereka tampaknya telah menderita penghinaan besar. Tanpa memedulikan kehadiran orang asing, Nyonya Susi marah dan berkata, "Apa yang terjadi? Dia berani melawan kalian." Para pengawal saling berpandangan, tidak tahu harus bagaimana menjawab. "Apa yang terjadi?" Nyonya Susi semakin tidak sabar, "Cepat katakan." Kedua pengawal itu akhirnya mengakui bahwa luka-luka mereka bukan disebabkan oleh Aron Xiao, melainkan oleh Dalen Qin. Ketika mereka mencoba menghukum Aron Xiao sesuai perintah Nyonya Susi, Dalen Qin menghadang mereka dan melarang mereka untuk melukai Aron Xiao. Karena ini perintah dari Nyonya Susi, mereka harus mengambil tindakan tegas terhadap Aron Xiao. Lalu mereka pun mulai bertengkar dengan Dalen Qin. Awalnya, Dalen Qin tidak berniat menggunakan senjata, tapi Aron Xiao dengan antusias mendukungnya, bahkan meneriakkan kata-kata aneh seperti, "Oh ya ya," dan "Oh la la la," dengan semangat, sama sekali tidak ada tanda-tanda penyesalan. Dalen Qin semakin bersemangat, lalu dia dan pengawal mulai bertarung. Semakin mereka bertarung, Aron Xiao semakin berteriak dengan keras, dan Dalen Qin semakin bersemangat. Pengawal tidak berani melukai Dalen Qin, bahkan tidak berani mengeluarkan pedangnya, sehingga mereka terluka begitu parah. Lancang. Sungguh lancang. Benar-benar pandai memecah belah hubungan. Aku akan pergi dan menghajar binatang ini sendiri. Nyonya Susi meninggalkan Hu Fengwen dan Pedro Li, dengan marah ingin memberi Aron Xiao pelajaran secara pribadi. Nyonya Susi, tunggu. Hu Fengwen terkejut, karena meskipun Aron Xiao tidak disukai oleh orang keluarga Qin, tapi tidak perlu sampai menggunakan hukuman pribadi. Selain itu, Aron Xiao sudah ditampar 2 kali di depan umum, apakah itu masih tidak cukup? Nyonya Susi berhenti dan berbalik, lalu berkata, "Instruktur Hu Feng, Anda adalah guru kaisar, Aron Xiao bukan hanya murid Anda, tapi juga menantuku. Ini urusan keluarga, sebaiknya Anda tidak campur tangan." Nyonya Susi menghempaskan lengan bajunya dan berencana untuk pergi. "Jika Jenderal Tua Qin ada di sini, dia pasti tidak akan membiarkan Anda memperlakukan Aron Xiao seperti ini." Perkataan Hu Fengwen ini membuat Nyonya Susi berhenti. Nyonya Susi mengangkat alisnya dan menunggu Instruktur Hu Feng menyelesaikan kata-katanya. Instruktur Hu Feng bergegas berkata, "Aron Xiao adalah orang yang tulus ingin membantu kediaman keluarga Qin. Cara Nyonya Susi memperlakukannya akan melukai hatinya. Haha, membantu kediaman keluarga Qin. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar perkataan yang begitu lucu." Hu Fengwen sudah lanjut usia, dan berpengalaman dalam intrik istana, berdasarkan pemahamannya terhadap Aron Xiao, kemungkinan besar orang yang bertanggung jawab atas pembantaian di kediaman keluarga Song adalah Aron Xiao. Kediaman keluarga Song dibantai, dan ini memberikan peluang hidup untuk kediaman keluarga Qin. Tindakan balas dendam yang kejam ini membuat orang-orang yang berencana untuk menyerang kediaman keluarga Qin harus berhenti. Instruktur Hu Feng melihat sekeliling, banyak orang di sekitar, jadi dia tidak ingin mengucapkan kata-kata ini. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menghentikan Nyonya Susi. Tindakan ini membuat orang-orang terkejut. "Nyonya Susi, maaf aku telah melanggar batasan. Namun dalam beberapa hari terakhir, aku tidak bisa membiarkan Anda menyakiti Aron Xiao, bahkan lebih tidak boleh membunuhnya. Demi Jenderal Tua Qin, demi kediaman keluarga Qin, jika Anda melukai Aron Xiao, kediaman keluarga Qin akan dianggap tidak adil dan tidak berhati nurani, tidak hanya akan membuat orang kecewa, juga akan memberikan kesempatan kepada orang asing." Kata-kata Hu Fengwen sangat berat, sehingga membuat anggota keluarga Qin tidak senang, terutama Malek Qin, dia benar-benar tidak senang. Hu Fengwen benar-benar sangat menghargai Aron Xiao. Sebelum kakeknya meninggal, kakeknya bahkan memberikan token militer kepada Aron Xiao. Apa yang istimewa dari Aron Xiao? Akhir-akhir ini, anggota keluarga Qin, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia, meminta Aron Xiao untuk menyerahkan token militer. Aron Xiao tidak hanya menolak, tetapi juga pura-pura tidak mengerti, mengklaim bahwa itu adalah miliknya karena kakek memberikannya padanya.
Token militer adalah barang yang sangat penting, lebih penting daripada seluruh kediaman keluarga Qin. Bagaimana bisa berada di tangan pria ini? Hari ini, Nyonya Susi memukulnya untuk memaksanya menyerahkan token militer tersebut, dan menyalahkan dia tidak becus membawa jalan hanya alasan belaka. Sebelum token militer diserahkan, Aron Xiao tidak boleh meninggalkan kediaman keluarga Qin. Menyingkir. Nyonya Susi berkata keras, tetapi Hu Fengwen tidak mengalah. Kemudian, melihat situasi tidak menguntungkan, M1 Qin maju dan memberi hormat, Instruktur Hu Feng, Anda adalah sosok besar dinasti Naemu, kami sangat menghormati Anda. Tetapi dalam hal ini, lebih baik Anda tidak campur tangan. Ini adalah masalah besar, kami tidak bisa mengatakannya dengan jelas kepada Anda sekarang. Setelah kami mencapai tujuan kami pasti tidak akan mempersulit Aron. Tujuan? Apakah maksudmu token militer? Hu Fengwen berbicara pelan, ekspresi M1 Qin dan Nyonya Susi tiba-tiba berubah. Karena Jenderal Tua Qin sudah memberikannya padanya, maka pasti ada alasannya. Untuk kebaikan kalian, akan lebih baik jika itu berada di tangannya. Kenapa kediaman keluarga Qin harus terus memaksa? Sekalipun kalian tidak percaya padaku, kalian seharusnya percaya pada keputusan Jenderal Tua Qin. Saat ini, Negam Wei dengan gila-gilaan mencari token perintah militer, berada di tangan Aron Xiao akan lebih aman. Bagaimanapun, tidak ada yang akan mengira bahwa barang yang begitu penting akan dipercayakan kepadanya. Menyesatkan. Nyonya Susi tersenyum dingin, itu hanya karena ayah sudah tidak bisa berpikir jernih saat dia membuat keputusan seperti itu. Keluarga Qin tidak akan membiarkan seorang menantu mengendalikan barang yang begitu penting. Selesai bicara, dia mendorong Hu Fengwen. Hari ini, tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan memaksa Aron Xiao untuk menyerahkan token perintah militer itu. Jika Aron Xiao tidak memberikannya, dia tidak akan sungkan-sungkan. Ibu dan adik perempuan Aron Xiao sudah diam-diam diawasi, jika Aron Xiao tidak bekerja sama dengan baik, mereka juga akan menderita. Nyonya Susi pergi dengan cepat, Hu Fengwen mencoba menahannya, tetapi Nyonya Susi dengan marah mendorongnya. Dalam pergulatan antara keduanya, Hu Fengwen yang lebih tua tergelincir dan jatuh ke tanah. Untungnya, sepasang tangan dengan tepat waktu membantunya, sehingga berhasil mencegah kepalanya membentur batu di samping. Itu adalah Yin Ruoyi. Penampilannya yang tampan membuat mata Hira Qin memancarkan cahaya. Hari ini, Yin Ruoyi berpakaian putih, tampak tampan dan berwibawa, sangat berbeda dengan wajah orang-orang kediaman keluarga Qin yang muram. Dia seakan-akan adalah cahaya yang menerangi ruangan. Wibawanya terpancar, mirip dengan Aron Xiao. Cuih. Aron Xiao berwibawa. Dia hanyalah pria tolol. Hira Qin menepis pikiran itu, dia tidak akan pernah memaafkan Aron Xiao yang bersikeras ingin menceraikannya. Instruktur Hu Feng, apakah Anda baik-baik saja? Yin Ruoyi mencoba membantunya berdiri, tetapi Hu Fengwen dengan cepat menggelengkan kepala, jangan pedulikan aku. Pergilah dan cegah Nyonya Susi. Yin Ruoyi meragu sejenak, perbedaan status antara dia dan Nyonya Susi sangat besar. Nyonya Susi bisa berkelahi, bagaimana dia bisa menghentikannya? Kenapa kamu tidak memiliki pengawal? Hu Fengwen memukul kakinya, pengawal. Pengawal. Bukankah Pedro Li adalah pengawalnya? Namun, setelah Pedro Li menjadi seorang pejabat, Hu Fengwen tidak mengizinkannya untuk mengikutinya lagi. Pedro Li. Suara Hu Fengwen gemetar, suara yang familiar dan sangat menggembirakan itu memicu semangat Pedro Li, aku di sini. Lindungi Aron Xiao. Jangan biarkan Nyonya Susi menyentuhnya. Pada saat ini, jika token perintah militer jatuh ke tangan orang keluarga Qin, Negam Wei yang sangat kuat dan berbahaya pasti akan menghancurkan keluarga Qin. Sebelum Oman Qin meninggal, dia juga memiliki kekhawatiran seperti ini, itulah mengapa dia menyerahkannya kepada seseorang yang tidak bisa ditebak seperti Aron Xiao. Paham. Pedro Li menerima perintah dan pergi. Orang yang berasal dari Kunlun adalah prajurit, mereka hanya merasa hidup saat berada dalam pertempuran. Pedro Li telah menahan diri untuk waktu yang lama. Melihat situasi tidak menguntungkan, M1 Qin tahu Nyonya Susi bukan lawan Pedro Li, tidak boleh ada pertumpahan darah di dalam kediaman keluarga Qin. Tetapi Hu Fengwen dengan lebih keras berkata, bahkan jika harus kehilangan nyawa kamu harus melindungi Aron Xiao. Aku mengerti. Pedro Li mengangguk dan segera pergi, seperti angin yang cepat, dia menghilang di depan orang-orang dengan kecepatan yang mengejutkan. M1 Qin sangat terkejut, dia menatap Hu Fengwen, Instruktur Hu Feng, Anda mungkin sangat menyukai Aron Xiao, tetapi tidak perlu sampai melakukan ini. M1 Qin mengentakkan kaki, lalu mencabut pedang dan mengejar keluar. Hari ini, Pedro dan keluarga Qin akan menjalani pertarungan hidup dan mati. Hu Feng juga akhirnya mengerti tentang kenapa sebelum meninggal, Jenderal Tua Qin tidak menyerahkan kuasa militer kepada putra, ataupun cucunya, melainkan diserahkan kepada seorang menantu bermarga luar.
Dilihat dari kondisi saat ini, Tuan M1 dan Nyonya Susi sama sekali tidak sadar bahwa kematian Oman hanya sebuah permulaan. Aron mungkin tidak pernah berperang di medan perang dan hanya seorang cendekiawan. Dari tindakannya saat membantai kediaman keluarga Song, sudah bisa dilihat seberapa tinggi pikirannya. Dia menarik kediaman keluarga Qin kembali dari tebing. Tuan Malek, kemari. Hu Fon yang duduk di tanah menahan rasa sakit di pinggangnya dan berkata, kemarilah. Malek merasa sedikit bersalah. Dia melangkah maju dan berjongkok, lalu berkata, instruktur, apakah sakit sekali? Maaf, ibuku bukan sengaja. Hu Fon menggeleng. Ini masalah kecil, tubuhnya adalah masalah kecil. Kamu jangan berpikir untuk menjadi menantu kaisar lagi. Masalah ini diundur dulu. Uhuk. Kematian Oman bukan karena Aron mendapatkan peringkat pertama ujian istana, tetapi karena kediaman keluarga Qin berniat untuk menjadi menantu kaisar. Kediaman keluarga Qin sudah memiliki tuan putri tertua dengan status yang sangat mulia. Hal ini sudah membuat orang lain merasa sangat iri. Jika kediaman keluarga Qin mendapatkan seorang tuan putri lagi, jangankan faksi Negam Wei, orang lain juga akan berniat untuk membunuh mereka. Hanya saja, kediaman keluarga Qin selalu bersikap angkuh. Mereka bahkan menikahi putri angkat mendiang kaisar. Seorang tuan putri dari luar negeri tidak lebih mulia dari tuan putri tertua, kenapa tidak boleh dinikahi? Perkataan ini membuat Malek sangat terkejut. Instruktur, kenapa? Karena, Uhuk. Hu Fon terbatuk hebat. Berhubung jatuh dengan terlalu mendadak, sekujur tubuhnya terasa sakit. Dia memegangi dadanya dan terbatuk. Swoosh. Pada saat ini, terdengar suara panah yang mendesing. Telinga Malek bergerak, lalu segera menoleh ke belakang. Fiuh. Hu Fon menyemburkan darah. Kira terkejut hingga menutupi mulutnya. Malek sangat terkejut hingga pupil matanya gemetaran. Cepat pergi lihat siapa yang menembakkan panah. Indro yang memeluk Hu Fon gemetaran. Gawat, ini adalah guru yang dihormati oleh Paman Buyut. Indro mendongak dan menatap Malek yang juga sedang panik dengan ekspresi tercengang. Begitu instruktur Hu Fon meninggal, Paman Buyut pasti tidak akan melepaskan anggota keluarga Qin. Cepat panggil tabib. Wajah Hira penuh kepanikan dan kakinya terasa lemas. Jika instruktur meninggal di kediaman keluarga Qin, Aron pasti akan menyalahkan kediaman keluarga Qin. Instruktur. Hira yang sangat panik berlutut di sebelah Hu Fon dan berkata, instruktur harus bertahan, tabib akan segera datang. Segera. Anak panah yang tajam memakukan tangan ke dada Hu Fon. Dia menyemburkan darah dan menggelengkan kepala. Dekret kaisar yang kosong itu terjatuh, Hu Fon pun berkata sambil menatap Indro, berikan kepada Aron. Baik. Indro mengerutkan alisnya dengan kuat. Salah satu tangannya memegang dekret itu dengan erat, sedangkan tangannya yang lain memeluk tubuh Hu Fon yang tua dengan erat. Pasti akan kuberikan kepadanya. Instruktur, bertahanlah. Anak panah tidak mengenai jantung, darah yang mengalir belum banyak. Masih bisa diselamatkan. Indro berteriak, kapan tabib akan datang? Cepat. Saat semua orang menjadi kacau karena panik, tubuh Hira menjadi lemas. Dia berkata dengan suara bergetar, instruktur. Hu Fon sudah meninggal. Tangannya juga jatuh ke bawah. Anak panah memang tidak mengenai jantung, tetapi panahnya beracun. Racun yang ganas. Bibir Hu Fon menunjukkan warna keunguan. Indro dan Malek tercengang, lalu saling bertatapan dengan linglung. Di istana, sebuah surat mendesak dikirim ke dalam istana. Qasim Ma sangat panik setelah menerimanya dan bergegas melapor ke Permaisuri. Hari ini, Kaisar makan di tempat Permaisuri. Qasim Ma terpaksa mengganggu Kaisar dan berbisik kepadanya dengan suara bergetar, Kaisar, Hu Fon sudah meninggal. Takutnya, ini demi memicu konflik di antara Aron dan kediaman keluarga Qin, agar keluarga Qin saling menghancurkan secara internal. Terdengar suara barang jatuh. Kaisar murka hingga menjatuhkan semua hidangan ke lantai. Semua orang sontak ketakutan dan berlutut sambil menundukkan kepala. Permaisuri juga terkejut dan meletakkan alat makannya, lalu berlutut di lantai seraya berkata, Kaisar jangan marah. Sombong sekali. Terlalu sombong. Pertama membunuh jenderalku. Lalu membunuh instruktorku. Bagus sekali. Tangan faksi Negam Wei benar-benar terulur hingga sangat jauh. Kaisar yang muda merasa sangat marah. Kaisar, apa yang harus kita lakukan? Tanya Qasim Ma dengan khawatir. Amarah Kaisar mereda dengan cepat. Dia berkata dengan sorot mata dingin, tunggu. Permaisuri dan para anggota istana sama-sama tidak paham. Qasim Ma mengangguk dan menjawab, baik, Kaisar. Kaisar mengepalkan tangannya dengan erat. Dia percaya bahwa Aron pasti bisa membantu mereka melampiaskan emosi ini. Makamkan instruktur Hu Fon dengan baik.
Skala pemakamannya sama dengan Jenderal tua Qin. Instruktur Hufon tidak punya anak, biarkan muridnya, Aaron, yang memimpin upacara pemakamannya. Kenapa masih melamun? Cepat turunkan perintah. Kasim Ma terkesiap karena teguran ini, lalu menunduk dan menyahut, baik, segera saya laksanakan. Di kediaman keluarga Qin, Pedro dan Nyonya Susi bertarung dengan sengit. Bayangan pisau dan pedang bersilangan, debu dan batu beterbangan. Pedro tidak menyerang untuk membunuh, melainkan hanya menahan Nyonya Susi agar tidak mendekati gudang. Pedro, lancang sekali. Cepat minggir. Napas Nyonya Susi terengah-engah. Aura membunuh dari pedang sawadi Pedro terlalu kuat, dia tidak bisa mengalahkannya. Tidak punya pilihan lain, dia terpaksa menggunakan identitasnya untuk menekan Pedro dan berkata, aku adalah Tuan Putri tertua, kamu hanya seorang pejabat peringkat keempat. Berani-beraninya melawanku. Pedang sawadi Pedro menunjuk langsung ke arah Nyonya Susi. Tuan Putri, mohon maaf. Ini perintah majikan, aku tidak bisa membantah. Memang dari latar belakang rendahan. Meski sudah menjadi pejabat istana, tetap saja budak orang lain. Kata-kata Nyonya Susi sangat kejam. Hufon adalah orang yang setengah tubuhnya sudah terkubur di dalam tanah, kamu malah mematuhi perintahnya. Pedro yang sedari tadi berwajah dingin mengerutkan alisnya dan berkata, majikan adalah guru kaisar, Tuan Putri harap jaga kata-katamu. Guru kaisar, aku tidak pernah diajari olehnya, ucapan ini tidak berguna terhadapku. Terima seranganku. Ibu, jangan bertarung lagi. Saat ini, Hira berlari kemari. Melihat pintu gudang yang tertutup erat, dia terkesiap ketika teringat bahwa di dalamnya terdapat seekor binatang buas. Nyonya Susi bahkan tidak mendengarkan ucapan Tuan M1, terlebih lagi putrinya. Instruktur Hufon dibunuh orang. Hira mengentakkan kaki dan berteriak dengan keras. Tuan M1 dan Nyonya Susi tertegun, lalu bertanya pada saat yang sama, apa katamu? Saat ini, dari dalam gudang terdengar suara benturan yang keras dan membuat gembok pintu berdentang. Pada saat yang sama, Aaron berteriak dengan marah, Ken. Ken yang sedari tadi bersembunyi di kegelapan terbang kemari dan menghunuskan pedang terserah, lalu membelah gembok pintu menjadi dua bagian. Dari dalam gudang, sosok seseorang terbang keluar. Aaron, anak durhaka, cepat kembali. Nyonya Susi mengangkat pedang dan menebas ke arah Aaron. Ken berbalik dan mengadangnya, aura membunuh seketika melonjak. Lancang, teriak Nyonya Susi dengan marah. Aku akan menghukummu karena tidak menghormati atasan. Ken berkata dengan suara sedingin es, hukum saja. Sebelum Pedro bertarung secara serius, Nyonya Susi sudah tidak bisa mengalahkannya, apalagi ditambah dengan Ken. Pedro menoleh ke samping dan berkata, Ken, lindungi majikanmu. Serahkan tempat ini kepadaku. Terima kasih, Tuan Pedro. Ken menoleh dan berkata kepada Nyonya Susi, Nyonya juga tidak perlu bersikeras. Tuan sudah meletakkan benda yang Nyonya inginkan di gudang. Plaket militer. Mendengar ini, Nyonya Susi bergegas berjalan ke dalam. Benar saja, plaket militer diletakkan di sela-sela kayu. Bocah itu termasuk tahu diri. Nyonya Susi sangat gembira. Namun, kematian Hufon benar-benar mendatangkan masalah kepada kediaman keluarga Qin. Siapa yang begitu berani hingga bertindak di kediaman keluarga Qin? Bukankah ini sedang menantang harga diri kediaman keluarga Qin? Di mana Aaron, si bocah brengsek itu? Setelah tiba di aula utama, di lantai hanya ada genangan darah. Malek menatapnya dengan linglung. Setelah Nyonya Susi bertanya 3 kali, dia tetap tidak bereaksi. Nyonya Susi menamparkan wajah Malek sebelum berkata, sudah bangun belum? Malek tersadar kembali dan berkata dengan nada terisak, Ibu, Aaron bilang. Aaron bilang, kediaman keluarga Qin akan segera berakhir. Omongan yang lancang. Dia sudah gila. Wajah Nyonya Susi tampak arogan dan dingin. Apakah Aaron mengalami pukulan sehingga berkata demikian? Kediaman keluarga Qin begitu makmur dan memiliki fondasi yang kuat, bagaimana mungkin berakhir? Setelah anggota keluarga Xiao tewas semua, kediaman keluarga Qin masih belum berakhir. Kediaman keluarga Qin akan sama dengan kaisar, makmur dan sejahtera selama ribuan generasi. Apa yang bisa dipahami oleh Aaron yang berasal dari keluarga terpuruk? Selama dirinya yang merupakan Tuan Putri tertua ini masih berada di kediaman keluarga Qin, masalah sebesar apapun bisa ditekan. Dia dan Tuan M1 bisa mengatasinya. Tapi, barang itu sudah ditinggalkan. Bagus juga kalau Aaron tidak berada di kediaman keluarga Qin, daripada kita akan merasa marah ketika melihatnya. Malek berkata dengan terbata-bata, Ibu, dia juga bilang. Kita akan memohonnya untuk kembali. Hahaha. Omong kosong. Nyonya Susi menepuk pundak putranya sembari berkata, dia hanya orang kampungan yang tidak punya kemampuan dan hanya bisa berbicara omong kosong. Kita sekeluarga selesaikan upacara pemakaman kakekmu dengan baik.
Setelah itu, kita nikahkan kamu dengan Tuan Putri untuk mendatangkan keberuntungan. Masih mau menikahi Tuan Putri? Namun, Hu Fon sudah mengatakannya sebelum meninggal, kediaman keluarga Qin jangan berpikir untuk menjadi menantu kaisar lagi. Kamu percaya pada ucapan seorang kakek tua? Tidak apa-apa, tidak peduli siapa yang menghalangi, kita pasti bisa menikahi Tuan Putri. Jangankan Tuan Putri, sekalipun Ibu Ratu di langit, putranya juga layak untuk disandingkan dengannya. Ibu, kakek telah meninggal. Kita baru bisa memikirkan masalah Tuan Putri setelah lewat 100 hari, ujar Dalen yang mengingatkan dengan suara kecil dari samping. Ini adalah ucapan kakak iparnya. Kematian kakek adalah untuk menghalangi kakaknya menikahi Tuan Putri. Guru kaisar telah meninggal, kaisar pasti akan mengadakan upacara pemakaman yang besar. Dalam waktu 100 hari, bangsawan mana di kota Amura yang berani mengadakan pernikahan? Ujar Nyonya Susi seraya mendengkus dingin. Kematian kakek tua ini justru menjadi hal bagus. Kediaman keluarga Qin tidak bisa mengadakan pernikahan dalam waktu 100 hari. Sekarang, orang lain juga tidak bisa mengadakan pernikahan. Hal ini tanpa sengaja memberikan Malek lebih banyak waktu untuk menikahi Tuan Putri. Pemikiran Nyonya Susi benar-benar hebat, seolah-olah Putri Tong pasti akan menikah ke dalam kediaman keluarga Qin. Bubarlah. Kalau Aron kembali untuk membuat onar lagi, usir dia keluar. Orang dari keluarga terpuruk itu tidak layak untuk menginjak lantai kediaman keluarga Qin. Para bawahan menunduk. Jenderal Tua Qin sudah meninggal, Nyonya Tua Qin jatuh sakit karena terlalu sedih. Setelah Nyonya Susi menjadi kepala keluarga, dia menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Begitu bawahan melakukan sedikit hal yang membuatnya tidak senang, bawahan itu pasti akan langsung dimarahi. Mereka bahkan merasa sedikit iri dengan Tuan Aron yang tidak perlu hidup di bawah nyonya yang begitu ketat. Di Pustaka King Yuan, jenazah Hu Fon telah berada di peti mati selama 3 hari. Hari ini juga merupakan hari pemakaman Jenderal Tua Qin. Aron tidak kembali ke kediaman keluarga Qin, melainkan hanya bersujud 9 kali ke arah kediaman keluarga Qin untuk mengantar kepergian Jenderal Tua Qin. Selama 3 hari ini, Aron terus berada di Pustaka King Yuan untuk merapikan buku, lukisan dan peralatan menulis yang ditinggalkan oleh Hu Fon. Kaisar menurunkan perintah, semua yang berhubungan dengan instruktur Hu Fon harus disegel dan disimpan. Kediaman yang biasanya tenang menjadi lebih ramai selama beberapa hari ini, ada banyak bangsawan yang datang memberikan penghormatan. Namun, sejak saat ini, Aron mendapatkan julukan pembawa sial. Setelah Aron pergi ke kediaman keluarga Qin, Oman meninggal. Ketika dia datang ke Pustaka King Yuan, instruktur Hu Fon meninggal. Aron adalah orang yang membawa kesialan. Orang-orang itu mengabaikan kesedihan Aron dan menggunakan kata-kata yang kejam untuk merobek luka Aron, lalu menaburkan garam di atasnya. Tidak ada yang tahu bahwa saat Aron menggendong tubuh Hu Fon kembali ke Pustaka King Yuan, darah membasahi pakaiannya, membuat kulitnya terasa dingin, lalu perlahan-lahan menembus ke tulangnya. Darah itu terasa dingin, tetapi tubuh instruktur Hu Fon lebih dingin. Ketika Oman meninggal, hati Aron bergetar. Setelah instruktur Hu Fon meninggal, semua getaran dan rasa dingin berubah menjadi gumpalan api yang berkobar, menelan kulitnya sedikit demi sedikit. Orang di kediaman keluarga Qin menangis, orang di Pustaka King Yuan juga menangis, hanya Aron yang tidak meneteskan sedikit air mata pun. Benar-benar orang yang tidak berperasaan. Inilah yang dinilai semua orang. Oman dan Hu Fon sangat baik padanya. Semua orang menangis dan berteriak, tetapi Aron bahkan tidak bereaksi, benar-benar berdarah dingin. Kondisinya sama seperti biasanya. Bahkan, pada saat sarapan, dia makan lebih banyak dari biasanya. Para pengawalnya juga makan dengan sangat banyak. Porsi makan mereka lebih banyak 2-3 kali lipat dari biasanya. Kediaman keluarga Xiao sangat besar. Setiap harinya, dia memimpin para pengawal untuk berlari, melompat dan mengajari mereka teknik pedang. Dikombinasikan dengan kemampuan pertempuran nyata pengawal yang kuat, Aron memilih teknik pedang geledek dari Lamusa untuk diajarkan kepada mereka. Teknik pedang geledek dikembangkan oleh Doran Qi, seorang jenderal terkenal pada dinasti Lamusa saat berperang melawan negara Repan. Serta dicatat dalam buku militer terkenal di Lamusa. Kala itu, kemampuan tempur individu pasukan Repan sangat kuat. Pedang mereka tajam dan sulit diadang, banyak prajurit dari pasukan dinasti Lamusa yang menjadi korban. Doran pernah berkata, tentara kita tidak efektif jika menyangkut senjata pendek, tidak efektif jika menyangkut senjata panjang. Tubuh akan terbelah menjadi 2 bagian jika terkena tebasan senjata. Kata-kata empati ini mengandung kesedihan dan ketidakberdayaan seorang ahli strategi militer yang patriotik. Oleh karena itu, banyak jenderal militer dan seniman bela diri rakyat terkemuka di Lamusa pada saat itu yang bekerja keras untuk mempelajari teknik pedang geledek melalui berbagai jalur. Untuk sesaat, terdapat kegemaran di kalangan pemerintah dan masyarakat terhadap pengenalan pedang geledek dan teknik praktisnya.
Setelah Doran mendapatkan diagram pedang geledek, dia menggunakan keunggulan teknik pedang geledek untuk menutupi kelemahan teknik pedang Lamusa, lalu membentuk catatan pelatihan militer. Teknik pedangnya terlihat lebih mirip dengan teknik pedang geledek, tetapi sebenarnya teknik tombak dan teknik tinju dari dinasti Lamusa mencakup sebagian besar darinya. Dalam masyarakat modern yang telah terpisah dari senjata dingin dan memiliki senjata modern seperti senjata api dan amunisi, teknik pedang geledek secara alami tidak tersedia dan tidak ada gunanya. Kini, di lingkungan seperti dinasti Naemu, teknik pedang geledek tentu bisa berkembang dengan pesat. Teknik pedang geledek pasti akan menonjol di antara banyak teknik pedang mewah dinasti Naemu. Aron mengajari para pengawal teknik pedang terlebih dahulu, lalu memperbaiki pedang mereka berdasarkan teknik pedang geledek. Doran bukan hanya mengembangkan teknik pedang geledek, juga memperbaiki teknik pedang keluarga Qi. Menurut catatan pelatihan militer, pedang dari, teknik pedang keluarga Qi, memiliki panjang 150 cm, dengan pelindung bilah tembaga 33 cm di belakang. Panjang pegangannya 49 cm, jadi total panjangnya 214 cm. Beratnya 1,4 kg. Bilahnya ramping dan terlihat seperti pedang repan. Doran memiliki pandangan unik dan memulihkan pedang kuno, pedang cahaya kuda cepat. Dalam perang Taishou di Lamusa, dia berpartisipasi dalam 9 pertempuran dan memperoleh 9 kemenangan. Dia menaklukkan pasukan Repan di daerah selatan, lalu melawan Tartar di daerah utara. Dia berlari kencang di medan perang dan mencapai prestasi militer yang luar biasa. Ken, Haris, dan 12 pengawal diminta oleh Aron untuk melupakan semua seni bela diri mereka dan sepenuhnya berfokus untuk mempelajari teknik pedang geledek. Setiap subuh, setelah membawa para pengawal berlatih, Aron akan pergi ke pustaka Qing Yuan untuk berbicara dengan instruktur Hufon yang berada di peti mati. Setelah selesai berbicara, dia pergi bekerja di kediaman pengawal. Jabatannya di kediaman pengawal adalah pengawal sipil kelas 7, yaitu sekretaris pribadi Pedro. Gelar dan pangkat resmi di kediaman pengawal baru muncul setelah kediaman pengawal didirikan. Jadi, begitu mendengar nama ini, orang lain akan langsung tahu bahwa Aron berada di kediaman pengawal. Aron tidak peduli dengan sindiran dan ejekan orang lain. Dia juga bersikap hormat kepada Pedro, tidak seperti anggota keluarga bangsawan lain yang bersikap arogan. Pedro menerima penghormatannya dengan datar. Sikapnya netral tanpa merendahkan ataupun meninggikan diri. Dalam dirinya, sikap seorang jenderal besar sudah terbentuk. Kediaman pengawal tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi Aron tetap sibuk di dalam kediaman. Pedro melihatnya mondar-mandir sambil menghafal buku tertentu. Tuan Xiao, kamu, panggil Pedro. Aron belum terbiasa dengan panggilan baru ini. Tuan Xiao. Setelah Pedro memanggil sekali lagi, Aron baru bereaksi dan menyahut seraya menghentikan langkah. Ada apa? Kenapa kamu memberikan plaket militer kepada keluarga Qin? Pedro akhirnya menanyakan hal yang paling ingin dia tanyakan. Dia tidak mengerti, agar keluarga Qin tidak berhasil merebut plaket militer, sebelum meninggal, Hufon masih sengaja menyuruhnya melindungi Aron. Aku tidak ingin kamu bertarung mati-matian dengan ibu mertuaku. Ah! Pedro sontak tertegun. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa alasannya akan seperti ini. Kamu adalah pengawal dari instruktorku. Setelah dia meninggal, kalau terjadi sesuatu lagi padamu, aku akan merasa bersalah. Tuan Xiao. Pedro menggeleng dan berkata, plaket militer adalah masalah besar. Kamu tidak bisa memberikannya begitu saja demi diriku, kan? Meski diriku mati, aku tetap tidak akan membiarkan anggota keluarga Qin mendapatkan plaket militer. Aron merentangkan tangannya seraya berkata, tidak masalah. Lagi pula, yang dia dapatkan juga barang palsu. Apa? Pedro melonggarkan tangan sehingga cangkir tehnya terjatuh di meja. Aron mengangkat alisnya. Oman menyerahkan barang sepenting plaket militer kepadanya. Tidak peduli sebodoh apapun, dia juga tidak akan menyerahkannya. Namun, dia juga tidak ingin berlama-lama berkonflik dengan ibu mertuanya, jadi menyuruh Ken dan Yindro membuat satu yang sama persis dalam waktu semalam. Membuat plaket militer palsu bisa dikenakan hukuman mati. Tuan Xiao, kamu. Pedro sudah melihat banyak orang licik dengan motif tersembunyi di istana, sangat sedikit orang seperti Aron yang berbuat kejahatan secara terang-terangan. Lalu, plaket militer asli ada di mana? Tanya Pedro dengan keringat di telapak tangannya. Jika orang-orang Negam Wei menemukannya, ini adalah pemicu yang akan menggemparkan dinasti Naemu. Bersambung.